Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Bayu. Sebagai perwakilan dari kelompok 4 IKMB, akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai success story kegiatan pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 4 IKMB, yang pertama Amelia Pratama Putri, yang kedua Indra Bayu saya sendiri, yang ketiga Luvena Griselda, yang keempat Meli Hartati, yang kelima Putri Nabila, dan yang keenam Rani Rahmadani. Pembahasan yang pertama, judul kegiatan dan lokasi kegiatan. Judul kegiatannya yaitu pengorganisasian masyarakat melalui Bank Sampah Gema Bersatu di Kampung Ateu Pahlawan, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh. Untuk lokasi kegiatan terletak di Desa Kampung Ateu Pahlawan, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh. Adapun sasaran dari kegiatan PPM ini adalah masyarakat sekitar yang tinggal di Kampung Ateu Pahlawan, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia. Hal ini dilakukan untuk mengajak semua jenis kalangan yang ada di masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah sampah. Adapun tujuan dilaksanakannya PPM ini ada 4. Tujuan yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan manfaat pemilahan sampah yang dapat memberikan nilai ekonomis apabila dikelola dengan baik. Tujuan yang kedua, untuk meningkatkan partisipasi atau peran serta warga masyarakat dalam membersihkan lingkungan dan mengelola sampah. Tujuan yang ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah di pemukiman keluarga. Tujuan yang keempat, agar berkurangnya timbulan sampah yang mencemari lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan direktif, di mana pemerintah yang menjadi penggerak bagi masyarakat. Pemerintah setempat juga yang memberikan arahan dan juga melakukan pengorganisasian masyarakat untuk membentuk struktur pengurus bank sampah. Pendekatan yang digunakan tadi yaitu pendekatan direktif dengan bentuk kegiatan bersifat instruktif, di mana masyarakat diarahkan untuk merubah perilaku acuh terhadap lingkungan menjadi peduli terhadap lingkungan. Petugas juga menginstruksikan kepada masyarakat untuk membentuk struktur organisasi untuk menjalankan program Bank Sampah Gema Bersatu. Dalam kegiatan ini, masyarakat sebagai objek, artinya pemerintah dan juga pihak Bank Sampah di sini bertindak sebagai subjek yang bertugas menggerakkan masyarakat di Kampung Ateu Pahlawan supaya dapat berpartisipasi aktif dalam menjalankan program Bank Sampah. Dalam kegiatan ini, petugas sebagai pelaku, artinya pemerintah setempat tidak memaksakan masyarakat untuk ikut dalam kegiatan ini. Namun, jika mereka peduli terhadap lingkungan, maka mereka akan memahami arti dari bank sampah ini. Petugas bank sampah bertugas untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya bank sampah, dan petugas bank sampah juga bertugas mengorganisasikan masyarakat agar bisa andil dalam bank sampah. Dalam kegiatan ini, interaksi yang terjadi adalah interaksi atasan dengan bawahan, di mana bank sampah sendiri memiliki ketua yang berperan penting dalam kegiatan ini untuk memerintahkan kepada petugas bank sampah supaya mensosialisasikan kegiatan ini kepada masyarakat dan juga memberitahukan pentingnya peran masyarakat dalam kegiatan ini. Waktu dalam kegiatan ini singkat, artinya saat diberikan instruksi oleh petugas, masyarakat langsung melaksanakan apa yang diperintahkan. Namun, minat dari masyarakat yang masih sangat rendah untuk berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah. Perubahan perilaku dalam kegiatan ini tidak berkelanjutan. Masyarakat di Kampung Ateu akan melaksanakan tugas apabila diperintahkan oleh petugas bank sampah. Dan apabila kegiatan sudah diserahkan kepada masyarakat sepenuhnya, masyarakat tidak akan aktif lagi dalam melakukan kegiatan bank sampah. Dapat dikatakan demikian karena dilihat dari minat masyarakat yang masih sangat rendah dalam kegiatan bank sampah ini. Untuk target petugas dalam kegiatan ini sudah tercapai, tetapi tidak adanya pemberdayaan. Tujuan dari petugas untuk mensosialisasikan kegiatan ini pasti tercapai, yaitu dengan masyarakat yang langsung melaksanakan kegiatan yang diperintahkannya. Namun, tidak adanya pemberdayaan artinya tidak adanya perubahan dari masyarakat sendiri, misal dengan masih membuang sampah sembarangan. Model PPM yang digunakan adalah perencanaan sosial. Asumsinya yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan, sehingga dibentuknya Bank Sampah Gema Bersatu.
Meskipun sudah adanya bank sampah di Kampung Atiuk Pahlawan, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh, sebagai salah satu upaya dalam mengatasi masalah sampah di lingkungan. Tetapi, pada umumnya, perilaku masyarakat dalam mengelola sampah masih tetap sama. Masyarakat masih membuang sampah secara sembarangan tanpa memperhatikan kebersihan lingkungan. Tujuan model perencanaan sosial ini berorientasi pada penugasan pihak ahli dari bank sampah kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mau ikut berpartisipasi dan mengetahui tentang arti keberadaan bank sampah di kampung ini. Oleh karena itu, sangat diperlukan kerjasama dari masyarakat agar bank sampah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Strategi dasarnya menggunakan penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Bank Sampah Gema Bersatu dan 5 orang masyarakat Kampung Atiuk Pahlawan. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pengorganisasian masyarakat melalui Bank Sampah Gema Bersatu di Kampung Atiuk, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh. Peran petugas yaitu sebagai seorang ahli atau expert, di mana ahli di sini adalah pihak bank sampah yang akan melakukan pengorganisasian kepada masyarakat di Kampung Atiuk Pahlawan, Kecamatan Baitur Rahman. Orientasi struktur kekuasaannya, dana dari pemerintah. Pemerintah Banda Aceh juga mengalokasi dana senilai 550 juta rupiah dalam anggaran pendapatan belanja kota atau APBK tahun 2016 di bawah pengelolaan DK3 untuk belanja plastik bekas dari masyarakat, salah satunya melalui bank sampah, karena bank sampah juga merupakan di bawah binaan DK3. Pelajaran yang bisa diambil. Dengan berpartisipasi pada kegiatan bank sampah ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan memberikan pemahaman tentang bagaimana cara mengubah sampah menjadi uang dengan cara reduce sampah dari bank sampah. Selain itu, bank sampah Gema Bersatu juga memberikan banyak manfaat yang diperoleh untuk masyarakat sekitar, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Manfaat dari bank sampah yang pertama adalah bagi lingkungan, di mana bank sampah dapat mengurangi pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA, membantu mengatasi pencemaran udara akibat pembakaran sampah, dan membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Manfaat bank sampah dari segi sosial, yaitu mampu melibatkan masyarakat dengan adanya penyerapan tenaga kerja. Bank sampah dapat menjadi kerja sampingan bagi mereka yang mau bergabung dalam bank sampah, serta mengubah persepsi negatif di masyarakat terhadap penggiat sampah. Manfaat bank sampah dari segi ekonomi yaitu bank sampah memberikan peluang bagi masyarakat dalam menambah pendapatannya, karena sistem pengelolaan bank sampah yaitu menukarkan sampah dengan uang. Jika banyaknya sampah yang dikumpulkan, maka pendapatan yang diterima juga banyak, karena uang yang dihasilkan nasabah tergantung pada banyaknya sampah yang ditimbang. Prediksi replikasi Gema Bersatu. Upaya replikasi program diperkirakan akan berhasil apabila mengadopsi program-program di masing-masing daerah yang dilakukan oleh inovasi. Dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dengan menyesuaikan kondisi masalah sampah setempat. Secara teknis, terdapat 3 tahap yang dapat dilakukan oleh Pemda guna mereplikasi program Gema Bersatu ini. Yang pertama, tahap persiapan. Dalam tahap persiapan adalah merancang program. Pada tahap merancang program, perlu didefinisikan secara jelas mengenai konsep program, metode, dan tahap pelaksanaan, serta output yang ingin dicapai. Rancangan program seperti penentuan daerah yang tercemar sampah. Selain itu, perlu juga dipetakan aktor serta peran mereka dalam pelaksanaan program. Misalnya, apa peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, petugas bank sampah, ketua bank sampah, serta masyarakat dalam pelaksanaan program. Yang kedua, tahap implementasi. Dalam tahap pelaksanaan program, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan daerahnya. Kami memprediksi di Desa Sengreng, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Tahap kedua ialah melakukan training of trainer atau TOT kepada petugas bank sampah. Ketiga, monitoring dan pendampingan oleh ketua bank sampah untuk memantau praktik pembelajaran yang dilakukan oleh petugas bank sampah kepada masyarakat Desa Sengreng. Yang ketiga, tahap evaluasi. Pada tahap ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan asesmen dan penilaian untuk mengetahui keberhasilan program
baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Aspek kuantitatif yang perlu diperhatikan ialah pengurangan timbunan sampah yang mencemari lingkungan. Sedangkan aspek kualitatifnya ialah perubahan dalam pengetahuan, keterampilan masyarakat dalam perkembangan bank sampah. Pendekatan yang digunakan tadi yaitu pendekatan direktif dengan bentuk kegiatan bersifat instruktif, di mana masyarakat diarahkan untuk merubah perilaku acuh terhadap lingkungan menjadi peduli terhadap lingkungan. Petugas juga menginstruksikan kepada masyarakat untuk membentuk struktur organisasi dalam menjalankan program bank sampah Gema Bersatu. Dalam kegiatan ini, masyarakat sebagai objek, artinya pemerintah dan juga pihak bank sampah bertindak sebagai subjek yang bertugas menggerakkan masyarakat di Kampung Ateuk Pahlawan supaya dapat berpartisipasi aktif dalam menjalankan program bank sampah. Dalam kegiatan ini, petugas sebagai pelaku. Pemerintah setempat tidak memaksakan masyarakat untuk ikut dalam kegiatan ini. Namun, jika mereka peduli terhadap lingkungan, maka mereka akan memahami arti dari bank sampah ini. Petugas bank sampah bertugas untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya bank sampah, dan petugas bank sampah juga bertugas mengorganisasikan masyarakat agar bisa andil dalam bank sampah. Adapun interaksi dalam kegiatan ini adalah interaksi atasan dengan bawahan, di mana bank sampah sendiri memiliki ketua yang berperan penting dalam kegiatan ini. Perannya untuk memerintahkan kepada petugas bank sampah supaya mensosialisasikan kegiatan ini kepada masyarakat dan juga memberitahukan akan pentingnya peran masyarakat dalam kegiatan ini. Waktu dalam kegiatan singkat, artinya saat diberikan instruksi oleh para petugas, masyarakat langsung melaksanakan apa yang diperintahkan. Namun, niat dari masyarakat yang masih sangat rendah untuk berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah. Perubahan perilaku dalam kegiatan tidak berkelanjutan. Masyarakat di Kampung Ateuk akan melaksanakan tugas apabila diperintahkan oleh petugas bank sampah. Dan apabila kegiatan ini sudah diserahkan kepada masyarakat sepenuhnya, masyarakat tidak akan aktif lagi dalam melakukan kegiatan bank sampah. Dapat dikatakan demikian karena dilihat dari minat masyarakat yang masih sangat rendah dalam kegiatan bank sampah ini. Untuk target petugas sudah tercapai, tapi tidak adanya pemberdayaan. Tujuan dari petugas untuk mensosialisasikan kegiatan ini pasti tercapai, yaitu dengan masyarakat yang langsung melaksanakan kegiatan yang diperintahkan. Namun, tidak adanya pemberdayaan artinya tidak adanya perubahan dari masyarakat sendiri. Contohnya, dengan masih membuang sampah sembarangan.